yang gembleng sampai malam ini tetap aman. Tetap tidak mengalami kesulitan. Malam ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Australia. Aslinya Indonesia, dari Kalimantan, cuma berkeluarga di Australia. Lah beliau mengetahui saya dari YouTube, berarti kan YouTube saya udah nyampe di Australia ya. Nah, dikarenakan negara Australia itu bukan negara NKRI, memiliki bahasa yang berbeda dengan kita. Walaupun di negara Australia itu ada banyak spiritual ya. Jadi spiritual itu bukan cuma ada di Indonesia saja, di luar negeri juga ada, termasuk di Australia. Di sana juga ada banyak spiritual dari berbagai macam keyakinan tentunya. Namun sebenarnya spiritual itu kan sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan untuk mencari titik inti kan ya, seperti itu. Jadi spiritual bisa berbagai macam, Bahkan beliau sendiri di Australia itu pernah juga menjadi seorang pembimbing dalam pelajaran spiritual dengan metode meditasi. Dan di dalam pembelajarannya beliau justru tertarik dengan wahyu pancagaib gitu. Justru malah tertarik pada wahyu pancagaib yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama di sini. Ketertarikan beliau tentang wahyu pancagaib ketika saya memberikan penjelasan bahwasanya selama ini kelakuan kita itu selalu memperlakukan Tuhan itu seperti alat gitu. Seperti alat yang bisa kita sesuaikan dengan kepentingan kita. Dan karena beliau tinggal di Australia yang tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan dikarenakan beliau dulu pernah menjadi pembimbing olah meditasi, artinya kan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada kan rekannya atau saudaranya atau orang lain yang mencari beliau untuk sharing kan, untuk tukar pengalaman dan lain sebagainya. Sementara beliau srek dengan wahyu pancagaib. Sedangkan wahyu pancagaib itu sendiri pembahasannya kan rumit ya. Pembahasannya itu rumit sekali. Karena kenapa saya katakan rumit? Karena pembahasannya itu harus detail. Dan detailnya itu harus berkendaraan kesadaran. Sedetail apapun jika kendaraannya itu bukan kesadaran, tetap tidak bisa ngenok, tidak bisa sampai ke titiknya, itu tidak bisa. Lah, penguraian wahyu pancagaib yang sebegitu rumitnya untuk ukuran manusia kan mana mungkin orang luar negeri bisa paham kan?
Sementara orang luar negeri itu setahu saya entah bener apa enggak itu. Setahu saya itu orang luar negeri itu sukanya simpel-simpel aja. Enggak suka ribet gitu loh. Orang luar negeri itu sukanya itu yang simpel-simpel. Enggak menyukai yang ribet-ribet, yang berbelit-belit itu enggak menyukai mereka. Nah, kalau diberi penjelasan tentang wahyu panca gaib yang sebegitu detailnya, wah dia bisa mukulin kepala terus itu orang luar negeri. Bisa mukulin kepala terus. Nah, karena itu saya akan mencoba menguraikan tentang wahyu panca gaib secara singkat, tapi nyampe ke klimaknya gitu. Sehingganya semisal penguraian ini didengar oleh orang luar negeri, itu orang luar negeri nangkepnya itu enggak ribet gitu. Langsung paham. Oh, ini maksudnya ini. Nah, seperti itu. Jadi malam ini saya akan mencoba memberikan penguraian tentang wahyu panca gaib. Singkatnya seperti apa? Simpelnya itu seperti apa? Nah, kalau harus menggunakan istilah singkat, simpel, inti, berarti ya yang harus saya ambil adalah inti-intinya saja gitu. Inti-intinya saja. Kalau harus dibicarakan secara simpel atau secara singkat. Jadi yang diambil adalah intinya. Dan untuk panjenengan yang dari Australia, siapa namanya? Sufi. Wow, keren namanya. Sufi itu spiritual kelas tinggi di Indonesia. Ini kalau di Australia mas itu apa? Mas itu apa? Nama. Oh, cuma manggil nama saja, enggak pakai mas, enggak pakai bang, enggak. Enggak ada tata krama kayak enggak ada. Mister tidak? Mister ya. Boleh Mister juga. Istilahnya secara formal. Mister, Mrs. Gentleman, lady. Oh, gentleman itu pemberani, bukan? Enggak, gentleman laki-laki. Oh, gentleman itu laki-laki. Oh, kirain pemberani. Boleh juga bilang pemberani. Gini, Mr. Sufi, Mr. Sufi, kok nggak nyambung ya Mr. Sufi. Sufi aja. Sufi saja. Dikasih titel-titel. Ini rahasia inti daripada wahyu panca gaib itu sesungguhnya hanya ada 3. Ya. Kalau secara spiritual kan disebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Ini orang barat dibilang Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muharram enggak paham kan? Apa itu? Iya kan, kalau Baitul Makmur, apa itu Baitul Makmur itu kan gitu ya? Ada penerangan sedikit, Pak. Ya. Dibilangin God spot. Gitu. God spot. God spot itu apa itu? Titik Tuhan. Oh. God kan Tuhan. Spot kan lokasi. Oh iya. Di barat itu pineal gland namanya. Iya. Nah, sebenarnya rahasia intinya ada di situ. Nah, istilah lain daripada Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas ini adalah otak, hati, kelamin. Nah, jadi nanti kalau memberikan penjelasan kepada saudara di sana, jadi menggunakannya adalah istilah otak, hati atau kelamin. Lah, rahasia intinya itu sesungguhnya ada di situ. Iya, rahasia intinya ya. Jadi rahasia intinya wahyu panca gaib, wahyu pancalaku adalah ada di otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu rahasia intinya ada di situ. Lah, barang siapa yang otak atau pikirannya
terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya. Ini ndak butuh guru. Aslinya ya. Aslinya tidak butuh guru, tidak perlu pembimbing, tidak membutuhkan orang lain. Intinya tidak membutuhkan orang lain untuk mendapatkan yang disebut Tuhan. Untuk bisa mendapatkan yang disebut Tuhan, sesungguhnya manusia hidup itu tidak butuh pembimbing, tidak perlu guru. Karena apa? Karena setiap manusia hidup itu sudah punya guru sendiri-sendiri. Nah, guru pribadinya setiap manusia hidup itu adalah hidupnya itu sendiri. Nah, karena itu sesungguhnya manusia hidup itu tidak butuh guru, tidak butuh pembimbing. Namun, guru pribadinya setiap manusia hidup ini tidak akan aktif, ya, tidak akan aktif jika otak atau pikirannya tidak bersih, kotor. Hati atau batinnya tidak bersih, kelamin atau syahwatnya tidak bersih. Kalau otak atau pikirannya bersih, hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih, untuk bisa apa saja itu tidak dibutuhkan guru, tidak dibutuhkan pembimbing. Aslinya itu seperti itu. Nah, dan titik rahasia inti wahyu pancagaib itu sesungguhnya ada di situ. Kenapa? Kalau otak pikirannya bersih, hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih, tidak dibutuhkan pembimbing, tidak dibutuhkan guru. Karena sesungguhnya otak atau pikiran manusia itu adalah kantornya Tuhan, tempat kerjanya Tuhan ketika Tuhan itu menciptakan sesuatu hal. Gitu. Lah, hati atau batin itu juga kantornya Tuhan, tempatnya Tuhan ketika Tuhan memelihara sesuatu yang sudah diciptakan tadi. Dan kelamin atau syahwat itu juga kantor tempat kerjanya Tuhan ketika Tuhan menyempurnakan apapun yang dipelihara tadi. Nah, titik intinya sebenarnya ada di situ. Dulu leluhur kita, orang-orang terdahulu sebelum kita, itu kan belum mempunyai banyak kepentingan. Ya. Belum mempunyai banyak kepentingan, belum mempunyai banyak kebutuhan. Apalagi yang namanya masalah zaman dulu itu belum ada. Belum ada. Tapi kenapa? Orang-orang terdahulu malah justru bisa menciptakan tulisan dan bisa membaca. Padahal belum ada sekolahan zaman itu ya. Belum ada sekolahan. Bisa menciptakan pakaian yang awalnya dari kulit tumbuhan sampai ke benang dari ulat dan lain sebagainya. Coba itu yang ngajarin siapa itu? Sampai bisa menciptakan kalender, menciptakan hari, nama-nama hari. Ya. Padahal dulu nggak ada sekolahan itu. Siapa yang membimbing coba? Yang mengajari mereka siapa coba? Kalau bukan Tuhan itu sendiri secara langsung. Nah. Semakin kesini hingga ke dunia kita saat ini, ya semakin sekolahan terfavorit yang dibutuhkan. Karena apa? Karena saking penuhnya isi otak, ya, saking penuhnya isi hati, saking penuhnya isi kelamin. Artinya otak atau pikirannya sudah tidak bersih lagi, sudah terlalu banyak kepentingan-kepentingan. Hati atau batinnya sudah nggak bersih lagi, sudah terlalu banyak kepentingan, kemelekatan. Kelamin atau syahwatnya juga sama.
Makanya dibutuhkan pembimbing, butuh guru. Walau seperti itu, sesungguhnya mungkin secara umum dan mungkin bagi panjenengan menganggap saya seorang pembimbing mungkin, atau bahkan mungkin menganggap saya seorang guru. Namun sesungguhnya apa yang saya lakukan buat panjenengan itu bukan membimbing, juga bukan menggurui sebenarnya itu loh. Lah terus apa Pak Web? Saya kalau panjenengan itu diibaratkan perangkat lampu listrik, saya itu hanya nekan tombolnya aja, tek. Itu aja. Enggak lebih. Lah terus yang lain-lainnya itu adalah guru sejati panjenengan sendiri yang melakukan gitu. Yang melakukan. Saya hanya nekan tombolnya aja, nekan saklar lampunya itu supaya nyala gitu. Supaya nyala. Hanya itu saja. Nah, kalau seperti itu, apakah saya bisa disebut guru atau pembimbing? Lah yang saya lakukan hanya seperti itu gitu ya. Lah, semuanya itu rahasianya ada di 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya. Lah, kebersihan atau bersih yang dimaksud ini yang seperti apa sih? Otak atau pikiran yang bersih, maksudnya itu otak kita, pikiran kita itu ndak berpikir yang jelek-jelek, ndak berpikir yang buruk-buruk, ndak berpikir yang jahat-jahat. Atau kalau dalam bahasa luar negerinya itu apa? Negative thinking ya. Nah, negative thinking, tidak negative thinking, otaknya itu loh. Lah terus bersih untuk ukuran hati yang dimaksud itu yang seperti apa? Bersih untuk ukuran hati maksudnya itu hati atau batin kita itu tidak punya kemelekatan. Tidak punya kemelekatan. Kemelekatan, nah ini paham nggak dengan kemelekatan itu? Paham ya? Yang lain paham nggak kemelekatan itu apa? Pripun Mbak paham? Tidak. Iya. Kemelekatan bisa dikatakan keterikatan. Tapi apa ilustrasinya seperti ini? Saya perokok ya. Saya perokok. Kalau sampai kesadaran saya mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa rokok, nah itu berarti kemelekatan itu. Itu berarti kemelekatan. Saya tidak bisa hidup tanpa istri saya, nah itu berarti kemelekatan. Saya tidak bisa hidup tanpa anak saya, nah itu kemelekatan. Saya tidak bisa hidup tanpa suami saya, nah itu kemelekatan. Saya tidak bisa hidup dalam kemiskinan, itu juga kemelekatan. Tanpa uang saya nggak bisa hidup, kemelekatan. Gitu. Itu namanya kemelekatan. Lah, hati kita itu terbebas dari hal-hal seperti itu. Lah, kalau bersih untuk ukuran kelamin atau syahwat, nah ini sering saya bahas. Bahwasanya nggak ada kaitannya dengan seks kan. Bersih untuk ukuran kelamin atau syahwat, lalu apa Pak Web? Kebersihan kelamin atau syahwat, itu kan keinginan. Nah, kelamin atau syahwat yang bersih, arti maksudnya itu tidak punya keinginan jahat, keinginan merugikan orang lain, keinginan menyakiti orang lain, keinginan mengecewakan orang lain, keinginan menjatuhkan orang lain, membuli, mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah, itu maksudnya. Siapapun dia, jika 3 hal ini seperti yang barusan saya katakan, sesungguhnya tidak butuh guru, tidak butuh pembimbing. Karena apa? Karena jika otak atau pikirannya bersih, hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih, Tuhan itu berkantor di situ. Tuhan itu berkantor di situ. Nah, kalau Tuhan itu berkantor di otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita,
Apa yang mustahil? Yang mustahil apa? Lah, inilah yang dialami oleh orang-orang pendahulu kita. Sebab itu mereka, para leluhur kita, para pendahulu kita bisa apa saja. Padahal pada waktu itu belum ada sekolahan, belum ada kampus, belum ada pesantren, belum ada padepokan, perguruan, itu belum ada. Tapi mereka bisa menciptakan dan bisa melakukan apapun. Bahkan sekolahan-sekolahan yang kita gunakan saat ini, itu karyanya leluhur kita yang menciptakan para pendahulu kita. Nah, pelajaran-pelajaran di sekolahan kalau tidak menggunakan tulisan, menggunakan apa? Nah, tulisan itu yang menciptakan siapa? Kan para pendahulu kita. Lah kita yang sekolahannya modern, pondok pesantrennya modern, perguruannya juga hebat, bisa menciptakan apa? Selain kekacauan untuk dirinya sendiri dan orang lain, bisa menciptakan apa coba? Nah, titik inti rahasianya wahyu panca gaib di situ. Namun itu harus diawali dengan pengenalan diri terlebih dulu. Ya, setelah pengenalan diri ini disampaikan, lah baru pelajaran atau pemahaman tentang apa yang sudah saya uraikan tadi, nah itu baru bisa disampaikan. Karena apa? Karena jika wahyu panca gaibnya belum disadari, pelajaran model apapun tidak akan bisa dicerna. Apalagi pelajaran tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Sulit banget. Untuk menerimanya itu sulit banget. Jadi langkah awal adalah menggugah wahyu panca gaib yang ada di dalam dirinya. Jadi sesungguhnya setiap manusia hidup itu memiliki 5 ruh di dalam raganya. Ya. Setiap manusia hidup itu memiliki 5 ruh di dalam raganya atau memiliki wahyu panca gaib. 5 ruh, 4 diantaranya dari anasir dan 1 dari Tuhan. Nah, ini yang perlu ditangkap pertama oleh siapapun. Yang perlu ditangkap pertama itu. Ketika seseorang panca inderanya menerima sebuah pengertian atau pemahaman atau pengetahuan bahwa di dalam raganya itu ada 5 ruh. Dan 5 ruh itulah yang membuat raganya itu bisa bergerak itu dan ini lain sebagainya, maka secara otomatis kesadarannya itu aktif. Artinya wahyu panca gaib ini sudah tergugah di dalam dirinya. Lah ini diberi pemahaman model apapun dia akan masuk, bisa mencerna. Dan saya rasa pemahaman tentang ini bisa menggunakan bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris sekalipun. Bahwasanya sesungguhnya di dalam ragamu itu ada 5 ruh. Pemberian Tuhan secara langsung. 4 ruh diantaranya berbahan ilmunya Tuhan, dan 1 ruh diantaranya berbahan Tuhan itu sendiri. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya Tuhan tidak ada di luar diri, melainkan di dalam diri. Nah, setelah menerima pemahaman ini, lah baru melangkah ke titik selanjutnya, bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 kantornya Tuhan bekerja. 1 ada di dalam kepala, 2 ada di balik dada, dan yang ketiga ada di balik cangcut. Kalau bahasa Inggrisnya apa cangcut itu? Underwear. Elek men underwear. Underwear. Cangcut, celana dalam maksudnya. Nah, itu tempat kantor bekerjanya Tuhan di situ. Nah, sesungguhnya apapun yang kita pikirkan itu Tuhan itu sendiri. Sebenarnya
apapun yang kita pikirkan itu sesungguhnya Tuhan itu sendiri. Apapun yang kita batin itu sesungguhnya Tuhan itu sendiri. Dan apapun yang kita inginkan itu juga sesungguhnya Tuhan itu sendiri. Namun kenapa di dalam prakteknya kok tidak semuanya baik? Kok tidak semuanya membahagiakan? Kok tidak semuanya menghasilkan? Kok tidak semuanya menyenangkan? Kok tidak semua tepat? Ada kalanya menyenangkan, ada kalanya menyedihkan, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Nah, ini apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan tak lain dan tak bukan adalah kesadaran kita yang tidak menyadari bahwa itu adalah pergerakan Tuhan. Gitu. Hanya itu tok aslinya. Nah, kesadaran ini akan mulai aktif ketika seseorang itu mendengar informasi bahwa di dalam raganya itu ada 5 ruh atau wahyu panca gaib pemberian Tuhan. Sebenarnya serba otomatis di situ. Itu otomatis. Jadi ilustrasinya seperti ini. Semisal contoh, tangan kanan saya bergerak mau ngambil rokok. Ini sesungguhnya gerakan Tuhan loh ya. Ini sesungguhnya gerakan Tuhan. Maksudnya Tuhan, tangan saya digerakkan untuk ngambil rokok. Gitu loh. Ketika tangan kanan saya bergerak hendak mengambil rokok, berarti itu pergerakan Tuhan. Kenapa Tuhan menggerakkan seperti itu? Maksudnya Tuhan itu menggerakkan tangan saya untuk ngambil rokok. Dikarenakan saya tidak menyadari bahwa itu gerakan Tuhan, bukan rokok yang saya ambil. Nah, lainnya. Ini yang jadikan meleset itu di situ. Yang menjadikan kelakuan kita itu tidak tepat sasaran, meleset, mengecewakan, menyakitkan, merugikan orang lain. Itu. Artinya, siapapun dia yang mampu menyadari bahwa itu adalah gerak-gerik Tuhan, enggak ada jahat, buruk, mencelakai, enggak baik, itu enggak ada. Karena semuanya tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksud Tuhan menggerakkan jiwa raga saya bertemu dengan panjenengan untuk menjadi partner bisnis. Maksud Tuhan menggerakkan jiwa raga saya bertemu dengan jiwa raganya untuk menjadi partner bisnis. Namun dikarenakan saya tidak mampu, tidak bisa menyadari bahwa itu adalah gerak-gerik Tuhan. Ketika saya bertemu dengan panjenengan saya tipu. Saya bohongi, saya manfaatkan. Tuh. Hasilnya sederhana kan? Yang menjadikan kita tidak baik, yang menjadikan kita itu selalu menderita itu adalah ketidaksadaran kita untuk menyadari bahwa gerak-gerik yang terjadi di dalam jiwa raga kita ini adalah gerak-gerik Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kesimpulannya apa yang harus kita lakukan, Pak? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan tidak ada. Selain menikmati rasanya gerak-gerik itu sendiri. Menikmati rasanya kelakuan itu sendiri. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa menyadari. Karena apa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah menyadari. Tidak pernah berusaha menyadari. Artinya teknik-teknik ini kan sudah terlupakan. Cara-cara yang diwariskan oleh para pendahulu kita ini kan sudah terlupakan. Kita udah nggak ingat lagi. Jadi satu-satunya jalan ya suka ndak suka kelakuan yang kita lakukan itu kita nikmati rasanya. Karena hanya dengan begitu kita akan ketemu kendalinya. Ketemu yang menggerakkan, ketemu yang menggerikkan. Rahasia intinya ada di situ. Sufi. Siap.
menikmati dan memperhatikan kelakuan yang kita lakukan itu seperti apa aplikasinya gitu. Tidak perlu memperhatikan, cukup menikmati saja. Itu dengan rasa dengan kesadaran. Nah, ini kesadaran yang mana? Dengan Sadarnya kesadaran. sadar atau sadar biasa atau sadar ini terlepas. mana? Kesadaran yang sering saya bahas adalah kesadaran yang menjadikan kita ngerti, kita paham, kita tahu. Berarti kesadaran yang di atas sadar ya. Iya. Kalau sekarang kan kita sadar. Yang di atas sadar berarti kita udah di atas sadar itu. Iya. Jadi mengetahui apa yang kita lakukan. Iya. Sadar yang saya maksud adalah bukan sesuatu hal yang rumit, itu bukan. Kesadaran itu sebenarnya sederhana. Karena kesadaran kan ada 3 tingkat. Sadar biasa kan kayak gini gitu. Iya. Karena pikirannya banyak ngambilnya. Iya. Jadi yang menikmati kelakuan kita itu sadar yang lebih dari sadar ini tadi. Iya. Karena apa? Karena ada kepedulian, katakanlah. Ada kepedulian di situ. Jadi netral sadar ini. Iya, sadarnya itu netral, ada kepedulian. Lah, prakteknya itu juga sebenarnya sederhana. Semisal contoh, tangan saya bergerak ngambil rokok. Ini kan ada rasanya. Ya kan? Sesungguhnya semua pergerakan yang terjadi di dalam diri kita dan pergerakan yang terjadi di raga kita itu ada rasanya semua. Apapun itu. Bahkan sesuatu yang melintas di otak itu juga ada rasanya. Ya kan? Sesuatu yang melintas di otak itu juga ada rasanya. Sesuatu yang melintas di hati kita itu juga ada rasanya. Apalagi sampai ada gerakan. Lebih ada rasanya di situ. Lah, rasa itu loh yang dinikmati maksudnya. Jadi selama ini kita mati rasa loh ya. Sungguh. Karena banyak dogma, terus kebiasaan. Iya. Rasa-rasa yang iya. itu hilang. Iya. Dari pendidikan sekolah. Iya. Itu yang menjadikan kita selalu meleset, tidak tepat sasaran. Lah, yang namanya tidak tepat sasaran ini kan efeknya nggak enak banget diragakan. Yang mengecewakan, menyakitkan, lah, menyedihkan, semacam-macam kan. Jadi hanya itu aja sebenarnya. Ini tambahannya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Gitu. Iya, artinya karena di situ ada kata cinta kasih sayang, berarti seperti orang tua. Bukan, ya mirip-mirip boleh juga. Iya. Anaknya apapun tetap dicintai. Gitu. Bukan gitu. Tangan bergerak ngambil rokok. Iya. Karena ada kata-kata cinta kasih sayang, berarti pergerakan tangan mau ngambil rokok itu kan pelan. Ya kan? Ada apa namanya? Kalau dalam bahasa awamnya ada penghayatan di situ. Ya. Nah, kalau itu namanya nggak ada cinta kasih sayang itu namanya. Itu maksudnya itu seperti itu. Nah, hanya dengan seperti itu, wahyu panca gaib ini tidak perlu diapa-apain. Nanti dia yang akan nuntun sendiri gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk apa guru? Untuk apa pembimbing? Nah, itu titik rahasianya ada di situ, Sofi. Seperti Alpha Edison menemukan listrik itu kan nggak ada gurunya, ya. Jadi iya. di toilet dia menemukan hukum. Iya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya pengkajian dan pempraktekan wahyu panca gaib itu tidak ribet. Sangat amat tidak ribet. Karena apa? Karena tinggal menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini terlepas dari kita sadari atau tidak kita sadari. Apapun yang kita lakukan, nikmati aja rasanya. Nanti kelakuan itu sendiri yang akan menuntun gitu loh. Kelakuan itu sendiri yang akan menuntun. Menuntun kemana? Ke titik inti yang dimaksud. Ke titik inti yang dimaksud. Jadi
karena dilakukan terus-menerus jadi kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan. Akhirnya seperti kita gosok gigi nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya, Iya, otomatis saja gitu ya. otomatis tahu sendiri. Mau pasta giginya, kok pasta giginya, apa sikat giginya mau model apapun, tetap kita tahu cara menggunakannya. Asal dibiasakan. Gitu. Ya, ya. Lah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, lah itulah yang dimaksud kesadaran Tuhan. Yang sering saya istilahkan sebagai kesadaran kontinu, kesadaran yang terus-menerus, tidak ada putusnya. Jadi 5 ruh yang ada di dalam diri kita atau wahyu panca gaib yang ada di dalam diri kita, ini tidak perlu diapa-apain, Sufi. Tidak perlu dikaji, tidak perlu dicari apa artinya, tidak perlu. Cuma begitu saja. Seharusnya memunculkan dia ini apa ya? Lah itu tadi. Jadi menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini adalah memunculkan wahyu panca gaib itu, mijilake romo kalau bahasanya. Mijilake romo itu adalah teknik-teknik mijilake romo. Itu adalah kelakuan-kelakuan untuk mijilake romo. Hanya dengan seperti itu romo bisa mijil, wahyu panca gaib bisa mijil. Tadi istilah baratnya divinity in humanity. Jadi Tuhan di dalam manusia. Gitu. Ya. Kalau istilah Jawanya itu keris manjing warongko, warongko manjing curigo, curigo manjing warongko, warongko manjing. Itu bahasa Jawanya. Kalau istilah Jawanya. Jadi nanti di sana jika sampai ada saudara yang tertarik dalam hal ini, ingin ikut belajar, langkah pertama beri penjelasan dulu bahwa Tuhan itu bukan di luar diri melainkan di dalam diri. Namun sebelum itu kita harus mengakui dulu bahwa di dalam diri kita ada 5 ruh itu tadi, ada wahyu panca gaib itu tadi. Nah sesungguhnya yang menjadikan kita bisa itu, bisa ini, itu 5 ruh itu tadi. Sedangkan intinya 3 hal itu. Intinya ada di situ. Jadi yang perlu silahkan Sufi menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang sana. Yang intinya adalah menjelaskan bahwa otaknya itu harus bersindak negatif thinking gitu loh. Hatinya tidak ada kemelekatan, syahwatnya atau kelaminnya tidak punya keinginan-keinginan jahat. Itu baru bisa diperkenalkan dengan wahyu panca gaib. Termasuk pelajaran moral nih Pak. Bisa menjaga moral berarti. Pada akhirnya gitu loh. Secara tidak langsung juga, secara tidak langsung juga. Hanya di situ aja intinya. Kalau itu mudah dijelaskan. Nah iya. Nah setelah itu, kalau itu bisa dijelaskan dengan mudah di sana, lah baru bisa diberi wahyu panca gaib. Lah dengan wahyu panca gaib, nanti kan dia ini apa artinya? Ndak akan bertanya seperti itu. Kalau dia sudah paham bahwa otak atau pikirannya itu harus positive thinking, kalau hati atau batinnya itu harus tidak memiliki kemelekatan atau keterikatan, dan kelamin atau syahwatnya tidak mempunyai maksud jahat, begitu dengar bacaan-bacaan wahyu panca gaib, dia tidak akan instruksi, nggak nyari tahu ini apa artinya, nggak akan. Karena biasa di sana kan mencari, meneliti itu. Nah itu dia. Rumitnya di sana. Lah iya. Itu karena dia belum tahu bahwa rahasia inti spiritual ada di 3 hal itu. Karena diselidikin kan, di otak, ini otak. Brain namanya, di sini juga ada. Iya, ada. Di sini ada brain juga. Ada otak juga. Iya, ada. Punya neuron sendiri. Iya, punya. Nah, 3 hal itulah kantor tempat kerjanya Tuhan. Jika terjaga kebersihannya, maka Tuhan akan berkantor di situ. Nah, kalau Tuhan berkantor di situ, apa yang mustahil, Sufi?
istilahnya mengingatkan dia bahwa dia ini berketuhanan gitu. Iya, iya, iya. Punya unsur-unsur ketuhanan Iya, dalam iya. dirinya. Jadi intinya inti pemahamannya seperti ini, Sufi. Entah dia itu tidak beragama atau orang hutan sekalipun, orang hutan enggak kenal dunia luar kan berartinya kan enggak tahu agama, enggak tahu spiritual kan. Sesungguhnya dia itu bertuhan karena ada Tuhan di dalamnya. Sesungguhnya dia itu berketuhanan karena ada Tuhan di dalamnya. Nah, itu yang perlu pertama kali digugah di situ. Dia ada rohnya gitu. Iya, iya. Jadi sesungguhnya orang kafir itu enggak ada. Orang kafir itu enggak ada. Kalau dia masih hidup loh. Sesungguhnya orang kafir itu orang yang sudah mati. Kalau orang yang masih hidup, nggak ada orang hidup kafir, orang hidup itu ateis, nggak ada, sesungguhnya itu nggak ada. Nggak ada. Semua orang hidup itu berketuhanan. Ini terlepas dari dia menyadari atau enggak. Terlepas dari dia menyadari atau tidak. Jadi yang layak dikatakan kafir, tidak bertuhan, ateis, itu adalah mayat, bukan manusia hidup. Orang mati itu nyata kan kafir dia. Nggak bisa bertuhan dia. Iya kan? Wong bernapas saja nggak bisa. Namun dikarenakan setelah orang-orang terdahulu kita hingga sampai ke zamannya kita, semakin nambah kepentingan, semakin nambah kebutuhan. Nah, jadi tertutuplah kantor pertamanya, tertutuplah kantor keduanya, tertutuplah kantor ketiganya. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, agar supaya Tuhan bisa bekerja dengan baik lagi, maka lampu 3 kantor itu perlu ditekan saklarnya. Klak, nah, menyala kan. Nah, kelihatan kotoran apa saja di situ kan. Misalnya kurang tertata kan bisa diperbaiki, misalnya banyak debu kan bisa disapu. Karena apa? Karena terang ada lampunya kan kelihatan semua. Aslinya hanya seperti itu aja. Ya, nah, intinya hanya di situ. Pertama kali harus dikenalkan God spot dulu ya. Ya, titik Tuhan itu. 3 titik Tuhan hotspot itu tadi. Itu paling gampang ya. dicerna. Ya, setelah itu baru wahyu pancagaib. Bahwa di dalam dirimu itu ada wahyu pancagaib. Di dalam dirimu itu ada 5 roh. Nah, 5 roh atau wahyu pancagaib inilah yang menjadikan kamu bisa itu, bisa ini, bisa ini. Biasanya gini Pak Web, setelah gitu-gitu tingkatannya gimana kamu tahu kalau ada 5 roh di sini? Gimana Tuhan itu sebenarnya? Gitu. Sampai di sana nanti biasanya. Iya. Harus diterangkan yang Tuhan yang tidak ada dan Tuhan yang ada, itu kan lebih mudah Pak ya. Iya. Nah, itu bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan ke sana, itu bisa kita ngambil dari awal mula diciptakannya manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kita bisa ngambil dari situ. Dan sesungguhnya manusia sampai dari dulu sampai sekarang itu bermulanya dari situ. Dan kronologinya sama semua. Kronologinya sama semua. Hanya perbedaannya kalau Adam Hawa itu langsung. Nah, kalau anak cucu Adam Hawa termasuk kita, lah ini melalui Adam Hawa ini tadi. Perbedaannya hanya di situ saja. Ya, makanya tersebut bahan raga kita adalah cinta kasih sayang. Karena apa? Karena Adam Hawa melakukannya itu dengan cinta kasih sayang, bukan dengan pertarungan kan, bukan dengan tonjok-tonjokan kan. Cinta kasih. Nah, hanya dari situ. Tapi jika 3 titik hotspot ini sudah disentuh, kemungkinannya sangat tipis dia akan bertanya ke situ. Karena apa? Karena dia akan menerimanya dengan kesadaran, bukan dengan kepentingan atau kemauan. Gitu. Iya. Soalnya orang Barat kan selalu mendetail kalau sesuatu. Kenapa bisa begini? Kenapa begitu? Iya. Jadi kenapa itu? Iya.
pertanyaannya terus keluar. Nah, itu bisa diambilkan referensinya dari kisah Adam dan Hawa. Iya. Soalnya krisis di luar negeri kan kepercayaan Tuhan itu ada apa enggak gitu di sana. Ada lah, butuhnya manusia itu ada. Ya bagi mereka, Lah iya. mereka. Lah iya. Makanya banyak gereja ditinggalkan gitu. Iya. Udah nggak percaya apa yang dikatakan pendetanya kan. Kebanyakan. Dan itu harus bermula dari diri panjenengan pribadi sendiri. Gitu. Contohkan sekalian. Lah nanti kan pasti diketahui oleh orang lain. Dan ketika orang lain itu mengetahui, Sufi bisa memberikan pembuktian di situ. Jadi jangan ragu, jangan takut ya. Jauh-jauh datang ke sini. Lah iya. Jadi pada intinya ketika Sufi menjaga kebersihan otak dan atau pikirannya, menjaga kebersihan hati atau batinnya, menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya, lalu mempraktekkan wahyu pancagaib. Suatu ketika, ini tidak menutup kemungkinan ya, suatu ketika kan ketemu sama orang lain yang juga sedang membutuhkan ketenangan atau apa kan, sharing. Dan tidak menutup kemungkinan pula karena Sufi sudah membuktikan sendiri, tentu apa yang sudah dibuktikan ini yang akan disaringkan. Nah ini di luar rancangan panjenengan. Di luar perancangan. Satu misal, apa buktinya kalau di dalam tubuh kita ini ada Tuhan? Bisa Sufi mengeluarkan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak percaya, lihat. Katakanlah seperti itu. Nah, kebanyakan orang kan ragu di situ. Ragu di situ. Ketika dia bertuhan, ini ringkasnya seperti ini jelasnya. Kebanyakan orang itu ragu di bagian ini. Ketika dirinya bertuhan, dia takut. Kalau ada seseorang bertanya kepada dirinya untuk membuktikan tentang Tuhan. Nah, ini mayoritas nih. Dan ketika dia takut, kalau ada yang bertanya dan meminta bukti tentang Tuhan, dia takut, maka sejak saat itulah dia sudah meremehkan Tuhan. Artinya apa yang dia pelajari selama itu udah hancur tuh. Tuhan udah diremehkan di situ, diragukan oleh dia kan. Lah, tingkat keimanan ini loh yang sulit itu. Wahyu Pancalaku dengan kadar seperti ini loh yang sulit itu, ya. Dengan yakin, pokoknya ya, wahyu Pancalaku yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya itu sombong, Sufi. Karena apa? Karena enggak ada keraguan sama sekali tentang Tuhan. Orang awam itu menilainya, sombong banget. Padahal itu memang keimanan saking yakinnya, enggak ada keraguan sedikit pun. Lah, kadar iman atau kadar wahyu Pancalaku seperti itu loh yang Tuhan mau. Sombong, tegas, dan iya, orang awam loh yang menilainya, orang awam loh ya, orang awam. Ya, yang paling sulit di situ memang. Karakter kebenaran gitu loh. Iya. Harus sombong, tegas, dan yakin gitu. Iya. Ya paling sulit di situ, paling sulit di situ. Satu misal contoh ya, 10 tahun saya berspiritual. 10 tahun saya berspiritual mengenal Tuhan. Dan hingga pada akhirnya, walaupun belum 100%, saya sudah mengerti, saya sudah memahami, dan saya sudah mengetahui apa dan bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu. Suatu ketika saya bertemu dengan sahabat. Dan sahabat saya mengajak saya untuk membicarakan tentang Tuhan. Di sela-sela bicara, entah di dalam otak saya atau di dalam hati saya terlintas, waduh,
kayaknya pemahaman, pengertian, pengetahuan tentang Tuhan masih tinggi teman saya. Wah, kalau sampai dia bertanya sesuatu yang rumit tentang Tuhan, bagaimana saya yang jawabnya? Di sini dia sudah menghancurkan itu. 10 tahun spiritualnya itu udah hancur di situ. 10 tahun dia berspiritual itu udah hancur di situ. Karena apa? Karena sudah meragukan Tuhan, sudah meremehkan Tuhan di situ. Nah, rumitnya itu di sini. Titik rumit itu di situ adanya. Titik rumit. Jadi kesimpulannya seharusnya siapapun dia, jika merasa bertuhan, takut, ragu, harus hilang. Maka di dalam pengkajian dan pempraktekan wahyu pancagaib menggunakan metode samadhi. Samadhi arti maksudnya adalah hilang semelehe memedi. Artinya hilangnya sebuah ketakutan dan keraguan. Karena perkara Tuhan dibutuhkan kadar iman tingkat tinggi. Tidak bisa. Ini yang paling rawan itu adalah meragukan Tuhan. Itu paling rawan sekali. Dan ini sering dialami oleh orang-orang pelaku spiritual itu sering di situ. Dan dia tidak sadar bahwa spiritualnya sudah hancur di situ. Ketika dia meragukan Tuhan, itu spiritualnya sudah hancur di situ. Spiritualnya. Nah, karena hancur, dia butuh waktu untuk mengumpulkan kembali kepingan-kepingan dari kehancuran itu tadi. Ada satu lagi. Ini nyaris ya. Nyaris dilakukan oleh hampir semua orang. Karena tidak kerja, lalu karena tidak kerja, karena nganggur ya. Lalu saya berpikir, besok saya makan apa ya? Ini udah hancur loh spiritualnya. Kalau panjenengan ingin tahu. Ketika saya berkata besok saya makan apa ya kalau hari ini nganggur. Ini saya sudah meragukan Tuhan loh. Kalau saya pelaku spiritual dan sudah 10 tahun saya melakukan spiritual. 10 tahun spiritual saya itu hancur hanya dengan kata-kata ini tadi loh. Besok saya makan apa ya kalau sekarang saya tidak kerja. Jadi jangan anggap remeh jenengan. Itu berulang-ulang kali. Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Itu pernah saya pelajari itu. Pernah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa begitu? Hancur lagi. Saya perbaiki. Karena saya ingin tahu kenapa bisa seperti itu. Saya hancurkan lagi. Sengaja saya hancurkan. Saya kumpulkan lagi. Sengaja lagi saya hancurkan. Saya kumpulkan. Sampai ketemu. Cara saya menghancurkan sederhana. Dulu ketika saya masih dalam proses pencarian, setelah sedikit ada kemajuan kan saya berkendaraan motor. Nah ketika dalam perjalanan jarum bensinnya itu bahan bakarnya udah mepet, aduh ini nanti kalau bensinnya habis bagaimana? Maka di sana ada pom bensin apa enggak? Ini saya sudah menghancurkan spiritual saya karena saya sudah meragukan Tuhan loh di situ. Ini sering, maka saya pelajari. Ada apa ini? Ternyata Tuhan itu butuh iman tingkat habis-habisan gitu. Nah, kalau di dalam ilmu kekristenan gitu ya. Kan ada sejarah tuh. Ketika Isa berhadapan dengan umatnya saat bencana banjir terjadi. Ketika itu Isa berdiri di atas air kan. Ketika itu Nabi Isa berdiri di atas air dengan pengikutnya. Nah, sedangkan ada seorang umat lain minta tolong kepada Isa dan Isa memberikan pertolongan. Isa itu mengulurkan tangannya. Tapi seseorang itu tidak segera, tidak spontanitas menyambut tangannya Nabi Isa. Melainkan dia bertanya terlebih dulu. Wahai Isa, sesungguhnya engkau menggunakan ilmu apa? Kok tidak tenggelam? Sebelum dia meraih tangannya Nabi Isa. Dan Nabi Isa menjawab, andai engkau memiliki iman sebesar biji. Apa?
Zarah. Lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, berpindahlah engkau di depan rumahku. Maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumahmu. Itu kata Nabi Isa. Nah kalau bukan iman yang tingkat habis-habisan, iman yang model apa lagi kalau seperti itu? Coba. Intinya nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa, nama iman pancalaku nggak bisa. Harus full, harus full. Jadi ketika kita merasa, kesadaran kita merasa bahwa saya ini sedang berbicara tentang Tuhan. Saya ini sedang berpikir tentang Tuhan. Saya ini sedang membatin tentang Tuhan. Saya ini sedang berkelakuan Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Sampai ragu, sampai takut berarti sudah meragukan Tuhan, meremehkan Tuhan. Dan seketika itulah iman kita runtuh. Nah dari sini kita bisa ngambil kesimpulan. Sesungguhnya seluruh informasi tanpa tedeng aling-aling berbentuk konten video di Putra Romo Channel yang saya upload. Itu bukan bentuk kesombongan saya. Tapi itulah keyakinan saya kepada Tuhan saya. Sedikit pun saya tidak punya keraguan. Jadi tapi kalau ada yang mengatakan sombong, ya enggak apa-apa gitu loh. Loh saya menceritakan Tuhan dengan apa adanya. Dengan apa adanya kan. Nah, seperti itu. Nah, sesungguhnya Tuhan itu hanya butuh itu. Lah untuk mendapatkan kadar keimanan yang full tersebut, kita harus rela dulu, harus mau dulu. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini, mau baik mau enggak, mau enak mau enggak, pokoknya semuanya dinikmati. Harus mau di situ. Mau di situ full imannya. Dan hati-hati. Kalau imannya sudah full, hati-hati. Sekarang nggak ada tamu datang, rokok tinggal sebatang, nanti ngerokoknya wah udah gugur deh, runtuh di situ keimanannya, keimanannya runtuh di situ. Satria sejati lagi. Iya. Ya itu sudah meragukan Tuhan itu. Hati-hati di situ, hati-hati. Ada tamu nggak pakai dasi, khawatir. Nggak ada duit, pasti nggak bawa rokok ini orang. Udah gugur di situ. Berarti dia tahu sebelum Tuhan. Benar-benar. Iya dia itu rumitnya di situ. Nah, di situ. Di saat itu hancurnya Pak ya? Hancur dia di situ. Tapi jarang yang menyadari sampai ke situ, jarang. Ngertinya ya biasa-biasa aja ngertinya. Ngertinya apa guru saya kurang hebat ya? Apa ilmu yang pernah saya pelajari kurang mumpuni ya, kok saya sampai mengalami nganggur? Kebanyakan berpikirnya malah ke arah sana. Menyalahkan. Padahal bukan karena semua itu. Nah, itu unik kan. Jadi hati-hati. Jadi apa namanya, Tuhan saya yang paling benar, Tuhanmu itu Tuhan palsu, Tuhanmu itu Tuhan sesat, itu enggak. Rokok tinggal sebatang, gimana nanti ngerokok selanjutnya? Ini sudah menghina Tuhan itu. Sudah menghina Tuhan itu. Nganggur, besok makan apa ya? Itu sudah menghina Tuhan. Menurut saya loh itu. Menurut saya. Dan ketika itulah spiritual kita runtuh. Nah ini jarang yang menyadari. Dianggapnya biasa-biasa saja. Ya, yang spiritualnya malah kayak iya. Iya. Tatanannya itu. Iya. Nah karena tidak menyadari kehancuran spiritualnya kan muncul beberapa saat kemudian tuh muncul keraguan-keraguan itu, keraguan, pertanyaan-pertanyaan, perbandingan-perbandingan, tetap tidak disadari, tidak menyadari kalau itu adalah bentuk kehancuran spiritualnya.
Jadi kesimpulannya, kalau masih punya ragu, masih punya takut, jangan berbicara Tuhan. Nah ini jarang yang menyadari sampai ke situ, jarang. Jadi hati-hati panjenengan ketika panjenengan sedang menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan, berarti kan panjenengan sedang bertuhan tuh. Nah, jangan sampai ada sesuk mangan opo nanti anakku jajan. Seperti perjalanan saya dari Australia ke sini. Gak ada keraguan, walaupun tahu mau ditutup. Itu saya orangnya memang seperti itu, Sufi. Jadi poro kadang kalau panjenengan ingin tahu, beliau ini kan orang dari jauh ya. Fotonya aja sangar. Nah, asli kan orangnya juga sangar ya. Tapi di dalam fotonya juga sangar. Sewaktu beliau masih dalam perjalanan, udah ribet itu. Nanti sampai di bandara ini taksinya apa, nanti urusan apa. Wah, saya marahin. Nggak usah ribet. Ya, memang nyatanya gitu kok. Udah pelajaran seperti itu. Nyatanya gitu. Langsung dididik dari perjalanan. Langsung saya stop, berangkat aja, nggak usah dipikirin. Tadi itu sudah bukan milik kita, nanti itu belum milik kita, yang milik kita itu yang sekarang ini, yang saat ini. Maka sadari dan nikmati saat ini dengan cinta kasih saya. No, malah ini walaupun belum pernah berkendaraan di sini, kayak ada yang nunjukin itu taksi yang baik, itu aneh. Semua membantu dia. Luar biasa. Terima kasih. Jangannya udah sampai ke sana. Luar biasa. Mempelajari hidup saat ini, sekarang ini. Jadi selama perjalanan itu ada kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan itu seperti ya di YouTube-nya saya nikmati aja gitu. Iya, khawatir kadang-kadang kan dadanya ada duduk ya, nikmati aja rasanya, nggak usah diapa-apain. Nikmati aja. Kayak orang gugup gitu, yang nggak pernah ke suatu tempat, gimana nanti di sana gitu. Kayak gitu. Jadi intinya adalah ada 3 potensi maha dasar di dalam diri kita, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas, atau otak, pikiran, hati, batin, kelamin, atau syahwat. Dan 3 potensi maha dasar ini harus terjaga kebersihannya. Kalau 3 potensi maha dasar ini terjaga kebersihannya, sudah tidak perlu pembimbing, tidak perlu guru. Karena apa? Karena wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer atau kawulo Gusti yang ada di dalam dirinya, itu yang akan menjadi pembimbingnya. Soalnya di luar sana dipisah, Pak. Kepala, dada, dan kelamin ini. Jadi dipotong-potong. Orang baratnya kekuatan pikiran, orang timurnya kekuatan panca. Di India tantra. Tantra itu. Jadi pedali itu ya, pedali itu kan satu kesatuan. Iya, dipisah mereka. Makanya ada aliran Brahma, aliran Wisnu, aliran Siwa. Ya. Terpecah juga. Padahal Trimurti. Trimurti kan satu tiang kan. Iya. Kalau itu kan di filosofi kan tombak bermata 3 kan. Iya, Trisula. Ya, tapi kan tiangnya satu, walaupun matanya 3 kan tiangnya satu. Pencipta, pemelihara, dan penghancur. Ini disatukan, lah itu yang dimaksud Tuhan gitu loh. Kalau 3 ini belum bersatu, Tuhan itu belum ada. Nggak bisa-pisah. Belum ada karena dia terpisah-pisah. Karena dia terpisah-pisah. Kalau di dalam bacaan kunci kan sir, dat, sifat. Nah, itu kan harus manunggal di situ. Oh, itu artinya. Ya. Hanya saja manusia modern itu kan tidak mau berlama-lama. Katanya kan jenuh kalau berlama-lama kan.
Nah, itu. Makanya terjadilah seperti ini. Sesungguhnya tanpa guru, tanpa pembimbing pun seorang manusia hidup itu bisa menemukan titik, bisa mencapai klimaknya. Asalkan 3 potensi mahadasat tadi terjaga kebersihannya. Lambat laun dia akan mencapai klimaknya, otomatis itu. Namun manusia modern kan banyak yang nggak sabar kan, sampai kapan? Ya kalau umurku cukup, kalau umurku nggak cukup bagaimana? Kan ini kan manusia modern. Nah ini padahal kan bentuk-bentuk meragukan Tuhan. Biasanya mau enaknya juga dengan adanya uang dia cari guru-guru. Ya dibayar kan, dibayar. Meningkatkan energi. Ya. Jadi guru satu belum puas, sana lagi, bayar lagi. Dengar sana lebih hebat, pindah lagi ke sana. Nanti kalau sudah habis, nggak punya uang, baru nyari wong edan bagus. Saya datang mau pengen kasih gratis ke orang-orang. Iya. Nggak mau jadi keuntungan. Nah ya kayak gitu tuh orang-orang itu kan. Kalau belajar ke guru yang bayaran, nanti saya cari untung lagi. Ya iya, soalnya kan dulu belajarnya bayar kan. Ya nggak salah juga sih. Gitu. Nah itu jadi bisa disimpulkan bahwasannya Kawula Gusti sedulur papat kalimo pancer Wahyu Pancagaib adalah mesin metik, alat metik atau alat otomatis yang ndak usah diapa-apain karena dia bisa bekerja dengan sendirinya. Asalkan terjaga kebersihannya, terjaga kebersihannya, terjaga kebersihannya. Hanya itu tok. Kalau ingin cepat ya terjadi seperti ini. Menjaga kebersihan itu tadi dengan menikmati itu tadi juga Pak ya? Menjaga kebersihan itu otak, termudah, iya. Jadi dengan menikmati kelakuannya otak, kelakuannya rasa, kelakuannya enggak peduli. Iya. Enggak peduli, ini pokoknya seluruh tubuh, kelakuannya seluruh tubuh. Ya, harus munculnya di seluruh tubuh. Iya, iya harus seluruh tubuh. Yang dominan bergerak kan tubuh kita. Iya. Kaki, tangan, tubuh kan gitu. Ya, kenapa yang kita lihat, kita dengar kan menimbulkan rasa. Nah, kecewa. Ya, itu yang dinikmati. Rasa memuji, nah, gitu ya. Ya, itu yang dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Maksudnya menikmatinya itu bukan gitu loh. Kalau karena ada yang mitnah kan, jengkel kan, rasa jengkel kan nggak enak. Katanya Pak Web, rasanya harus dinikmati. Menikmati rasa jengkel, bukan gitu. Istilahnya kita menjaga kebersihan otak dan pikiran dan rasa. Kita memaksa dia untuk menikmati, untuk memaksa dia untuk memperhatikan satu satu persatu kelakuan itu. Iya. Dan secara otomatis kalau kita sibuk seperti itu, kan otak kita enggak sempat berpikir negatif. Ya kan? Batin kita enggak sempat kan membatin yang enggak sempat karena kita sibuk di situ kan, sibuk menikmati rasanya kelakuan itu tadi. Jadi apa yang dilihat masuk ke otak langsung. Otak kan kita perhatikan apa jadinya gitu ya. Kelakuan dirasa apa? Iya, nah itu. Iya itu. Nah, hanya seperti itu. Nah itu nanti sedulur papat kalimo pancer, Kawula Gusti atau Wahyu Pancagaib itu yang akan membimbing, yang akan mengarahkan, yang akan menuntun. Hanya seperti itu. Cuman kita lepas kalau di barat namanya pay attention gitu, memperhatikan gitu. Iya. Ya, bisa. Jadi nggak fokus hari ini, sekarang saat ini. Nah, itu rahasia intinya ada di situ. Jadi, satu misal contoh. Saya bermaksud menjaga kebersihan otak saya. Bermaksud menjaga kebersihan hati saya. Bermaksud menjaga kebersihan kelamin saya. Ini sudah ego. Maksud kita untuk menjaga itu tadi. Sudah pamer ya. Berarti campur tangan udah ya. Iya, sudah nggak murni itu. Udah nggak murni. Tapi kalau kita menyibukkan diri, nggak usah diniati lah. Niat ingsun nggak usah gitu, nggak usah. Menyibukkan diri, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Kan
nggak sempet. Artinya kan secara otomatis terjaga sendiri kan. Terjaga sendiri, terbersihkan sendiri. Karena nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk yang itu ini. Ini logikanya gitu, logikanya. Logikanya seperti itu. Sepertinya seperti jadi tuan rumah di kepala sendiri gitu. Ya, Jadi tuan bisa. sendiri, ya. Begitu bisa masuk. Kan seperti ngawasin apa yang masuk ke pintu rumah kita. Jadi kita mengawasi apa yang datang, rasakan, nikmatilah istilahnya. Nah, untuk terjadi, agar supaya terjadi sebuah kelakuannya. Karena kita kan, laku kita kan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Agar supaya terjadi kelakuan, kita harus selamat datang di sini, Sufi. Harus welcome. Enggak, bagaimana mungkin terjadi kelakuan? Sudah diselamat datang. Selamat datang. Artinya kita harus mau digerakkan oleh Tuhan untuk apapun, digerakkan oleh Tuhan model apapun, kita harus siap. Tanpa menghakimi. Iya, seperti itu. Yang jadi masalah sulitnya kenapa, Pak? Orang bisa masih berkelakuan seperti itu ya? Jadi kesulitannya sampai belajar agama, belajar moral, sampai diajari lagi tingkah laku gitu. Karena bukan wahyu pancagaib yang digunakan. Kembali ke laptop. Iya. Jadi mungkin yang belum saya sampaikan tadi, bahwasanya hal itu hanya dapat dilakukan dengan wahyu pancagaib. Kalau bukan wahyu pancagaib, alat yang kita gunakan berat, Sufi. Berat. Pasti kita akan berpikir tentang untung rugi. Di situ. Akhirnya jadi seperti bisnis kan. Kalau bukan wahyu pancagaib yang digunakan. Nah, anehnya juga di situ. Di titik ini saya enggak paham. Kenapa kok ini bisa dilakukan hanya dengan wahyu pancagaib? Kalau tidak dengan wahyu pancagaib, kalau tidak dengan sedulur papat kalimo pancer, kok enggak bisa gitu loh. Tapi kalau kalau jawaban remehnya karena kelakuan itu tadi adalah kelakuannya wahyu pancagaib kan. Kelakuannya wahyu pancagaib, kelakuannya sedulur papat kalimo pancer. Jadi kalau tidak menggunakan sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib, ya enggak bisa. Itu jawaban remeh. Tapi saya rasa lebih dari sekedar itu. Kenapa kok tidak bisa dikaji, tidak bisa dipraktekkan dengan ajaran-ajaran lain gitu? Kok harus dengan wahyu pancagaib? Kok harus dengan sedulur papat kalimo pancernya diri sendiri gitu? Seperti organisasi keagamaan, ya. pun belum bisa. Enggak bisa. Iya, enggak bisa. Paham, mereka paham, tapi mempraktekkannya ini loh. Iya, yang sulit itu mempraktekkannya itu loh. Kenapa saya katakan paham? Loh, di kitabnya ada kok. Pelajarannya di kitab-kitabnya kan ada. Tapi prakteknya kan nggak ada oleh mereka. Nah, berarti kan mereka nggak bisa praktek. Kalau bisa kan nggak kacau seperti ya nggak kacau seperti ini kalau bisa. Dunia nggak seperti ini. Pasti aman dunia kalau mereka bisa mempraktekkan sesuai yang di kitab kan. Nah, ini hati-hati panjenengan ya. Tentang 3 singgasana Rama ini hati-hati panjenengan. Nah, kalau panjenengan menyadari bahwa panjenengan sedang berada di 3 singgasana itu, hancurkan keraguan, hancurkan ketakutan. Karena ketika ketakutan atau keraguan itu muncul di dalam diri panjenengan, maka bermula dari saat itulah spiritual panjenengan itu alum. Kayak lampu tenggelam. Cakra-cakra. Itu. Padahal ajaran sedulur papat lama sekali, Pak. Sudah sangat lama baru sekali. Sekarang aja bisa benar-benar terinian.
Ya karena apa? Karena tidak mencapai klimaks, Sufi. Kenapa kok bisa tidak mencapai klimaks? Karena sedulur papat Kalimo Pancer ini dipraktekkan dalam keadaan otaknya tidak bersih, hatinya tidak bersih, kelaminnya tidak bersih. Jadi dikacaukan sendiri. Dikacaukan sama sekali sama Iya. sedulur papat. Iya, malah dibuat puyeng. Malah dibuat puyeng. Lah sesungguhnya semua orang-orang itu kan rindu tentang ini, Sufi. Rindu sekali tentang ini. Namun kan masih langkah yang bisa menjelaskan dan memberikan dengan sukarela itu sangat langka. Enggak mau minta bayaran itu yang ya itu yang susah. Semuanya harus ada pamrihnya ya. Iya, itu yang susah. Jadi di era milenium ini yang paling susah itu politik, itu yang politik. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dipolitiki. Sampai-sampai spiritual pun dipolitiki. Yang susah itu kan ini, dipolitiki. Yang paling rumit lagi itu kalau sudah muncul politik ekonomi. Nah, udah tidak peduli itu. Ada untung rugi. Iya. Rumit kalau sudah sampai di situ udah. Jadi kalau mengajarin tetap bahasanya ruhnya Pancagaib, tapi pemahamannya silahkan menggunakan bahasa ya. Yang intinya menggugah 3 cakra itu, intinya itu dulu harus digugah. Dan ketika Sufi berusaha menggugah 3 cakranya orang lain, jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan. Ya. Kalau dia minta bukti dari saya bagaimana, nah itu sudah meragukan Tuhan. Andai kata dia minta bukti, apa buktinya kalau di dalam diri kita itu ada 5 roh dari Tuhan? Kalau kita tidak ragu, kita tidak takut, kita bisa memberikan bukti, Sufi. Iya, bisa memberikan bukti. Kalau nggak ragu, nggak takut loh ya. Nggak ragu, nggak takut. Apapun yang bukti yang dia minta, kita bisa memberikan bukti. Pernah kejadian seperti itu, tapi waktu masih ngajar Reiki. Jadi kan muridnya orang bule semua, bahasa Inggris. Saya ngajarnya orang Indonesia ke orang Inggris dengan bahasa Inggris. Pertama ngajar bingung, nggak tahu apa-apa. Setelah itu saya suruh dia keluar sendiri. Kata-kata keluar sendiri. Kayak dikasih tahu, paham semua ya. Nah itu yang benar itu. Jadi jangan ragu nanti partner saya bertanya yang rumit, saya jawabnya apa, nanti partner saya minta bukti bagaimana cara mau. Jangan ragu kalau kita sedang berbicara Tuhan, jangan ragu. Apalagi Wahyu Pancagaib tegas dan terang, nggak ada jadi nggak ada untung rugi lagi dengan mengajarkan itu. Nggak sedikit loh yang datang ke sini menemui saya, berangkat dari rumah itu pertanyaannya segudang, nyampe sini diam, habis terjawab semua katanya. Ya wes. Nah, gimana itu ceritanya itu kalau sudah seperti itu? Otaknya berarti sudah dikasih informasi jelas. Bukan gitu, itu maksudnya keajaiban Tuhan itu loh. Kalau kita yakin, kalau kita tidak ragu, tidak meragukan Tuhan, itu loh seperti itu. Baru bertatapan wajah itu loh Tuhan sudah ngasih jawaban sama orang yang mau bertanya itu loh maksudnya. Padahal saya belum bicara, tapi dia sudah terjawab semua gitu. Apa pertanyaan yang dari rumah, yang dibawa dari rumah banyak itu terjawab semua. Hanya bertatap wajah. Mulut saya jadi nggak capek menjelaskan kan? Tuh. Kalau kita tidak meragukan Tuhan.
Tapi kalau kita meragukan Tuhan, panjang buntutnya. Diajukan pertanyaan ya cari kitab. Cari acuan. Cari kitab kan buat jawab. Cari referensi dulu. Kalau kehabisan kitab, wani piro. Ngono. Atau ngarang sendiri. Nah, terus nah itu. Jadi apapun yang Sufi katakan tadi tak perlu dirisaukan. Tak perlu dirisaukan. Coba praktekkan untuk menjaga kebersihan otak, hati, kelamin dengan wahyu pancagaib. Nanti apapun yang Sufi hadapi di sana, Sufi bisa melayani. Jadi tidak usah dirancang, tidak usah. Kesimpulannya itu. Hidup saat ini sekarang ini. Iya. Ya. Istilahnya lakukan yang terbaik saat ini sekarang ini. Iya. Jangan juga khawatir nanti kalau ada orang bule bertanya tentang arti terjemahan bacaan kunci ini, apa yang saya jawab? Jangan khawatir. Sufi pasti bisa memberikan penjelasan nantinya. Pasti bisa. Yang terpenting langkah awal, beri dia penjelasan dulu tentang 3 hotspot itu tadi. Nah setelah itu kan dia pasti bertanya-tanya tuh. Nah pertanyaan apapun Sufi pasti bisa menjawab. Jadi jangan ragu. Mas sudah dikasih tahu intinya. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi akhirnya dikarenakan pesanggerahan akan ada acara yang apa ya kalau itu ada acara sakral lah Sufi ya. Dikarenakan pesanggerahan ini ada acara sakral, maka untuk sementara laku gembleng atau laku manekung itu saya tutup dimulai dari tanggal 12 besok. Nanti buka lagi tanggal 19-20. Jadi mohon maafkan Sufi jauh-jauh dari Australia datang ke sini pas ada acara seperti itu. Jadi nanti kalau Sufi mau di sini dulu enggak apa-apa, misalkan mau nengok keluarga dulu, nanti setelah buka lagi Sufi ke sini juga tidak apa-apa. Semua itu saya bebaskan sama Sufi sendiri. Cari enaknya ya, cari enaknya, cari tentramnya, cari tenangnya. Kecewa tapi saya nikmati. Yang penting sudah ketemu. Nah iya. Kecewa tak karena mau menikmati kecewa itu akhirnya kan enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Lah buktinya bisa tertawa kok. Berarti kan ora apa-apa. Karena tanpa kecewa nggak bisa dinikmati. Iya, betul. Tapi saya berjanji Sufi, nanti setelah buka kembali tanggal 19-20 kalau Sufi datang lagi ke sini, saya akan meringankan dan mempersingkat pembelajarannya. Biar enak Iya. disiapkan di sana. Iya, ya. Supaya ndak ribet dicerna sama orang-orang luar negeri kan. Intinya kan mengingatkan jati diri mereka. Iya. Dia Iya. nggak spiritual seperti kita. Iya. Tapi dia juga punya wahyu pancagaib. Iya, sesungguhnya kan. Iya. Dengan begitu kan nanti mereka bisa introspeksi diri kan, bisa sadar diri. Bisa menyebarkan lagi. Iya. Dan kadangan kita malam ini cukup ya. Kita sambung kali lain. Sambung kali lain bagaimana? Besok itu hari terakhir ya. Malam ini yang sampai di tahapan keempat Manunggal Jati ada berapa orang?
ada 4 orang. 4 orang. Semua 9 orang. Semuanya 9 orang. Yang di Manunggaljati 4 orang. 9 Yang Manunggaljati 9 orang. Total enggak 1. Semuanya ada berapa orang? Sisa berapa orang? 10 orang. Sisa 10 orang. 1 di Totolenggah. Oh, yang terakhir itu ya? Yang berapa lagi tadi? 1 Totolenggah. Yang 9 sudah Manunggaljati. 10 orang. 9 orang. Aduh, mudah-mudahan saya mampu ya. Kemarin 5. Ya, kalau nanti saya tidak mampu, saya dahulukan yang dimulai dari kemarin ya. Biar yang dimulai malam ini lebih maksimal lagi kan Manunggaljatinya. Syukur-syukur saya mampu. Dibalik. Jangan ragu-ragu. Wah, kadang sudah mulai cerdas ya. Kalau dia mau bicara kasar kan nggak bisa-bisa aja kan. Iya. Tadi Pak Web katanya nggak boleh meragukan Tuhan. Sekarang Pak Web sendiri yang meragukan Tuhan. Cerdas. Tapi saya meragukan Tuhan kan humor, nggak sungguhan. Oke, terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Australia. Mau